Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Adab, yaitu adab Islami. Ya, isinya tentang pelajaran, tuntunan, itulahnya pelajaran, tuntunan berperilaku berdasarkan ajaran Islam. Nah, apabila hal itu dibiasakan hingga menjadi biasa, bahkan mendarah daging, itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Nah, di mana al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Ya, hanya dengan seperti itulah gitunya menuju surga. Berperilaku berdasarkan tuntunan bimbingan ajaran Islam, kemudian biasakan hingga menjadi kebiasaan dan mendarah daging. Pasti gitu, itulah pintu surga, itulah jalan menuju surga. Sekarang bab ke-76. Sudah cukup banyak nih ya, 76 bab, 76 perkara berartinya tentang adab Islam ini. Masih ada kaitan, erat kaitannya dengan bab sebelumnya, bab ke-75. Bab ke-75 yang kemarinnya kita ulas sedikit, ungkap dan ulas lagi sedikit karena masih ada kaitan dengan bab yang sekarang 76. Bab ke-75 yaitu marah yang dibolehkan, dibenarkan, bahkan diharuskan. Ini marahnya yang dibolehkan, dibenarkan, bahkan diharuskan. Wajib marah, yaitu marah apabila berkaitan dengan urusan agama. Dan marah dalam urusan agama itu adalah apabila melihat atau mendapati kemungkaran atau ada pelanggaran, ada perbuatan dosa yang dilakukan, maka itu harus marah. Nah, dengan maknanya bukan artinya melakukan aksi. Marah itu adanya di dalam hati. Marah itu rasa. Nah, yang kemarin yang demikian ya, bab kurang lebih babnya bab ke-75 itu adalah yang dibolehkan, dibenarkan marah kalau berkaitan dengan urusan agama. Nah, di dalam bab 75 kemarin hadisnya ada 5 yang semuanya menerangkan, yang kelima hadisnya menerangkan Rasulullah SAW marah besar, bahkan gitunya marah besar. Yang pertama terkait dengan tirai bergambar, di mana tirainya itu mengganggu sholat beliau. Rasulullah SAW malah marah besarnya, bahkan beliau sampai di satu hadis kan menarik tirainya kemudian mencampakkannya. Kemudian yang kedua ada sahabat yang menjadi imam, mengimami sahabat menjadi imam, ternyata bacaannya terlalu panjang hingga ada makmum yang lapor kepada Rasulullah bahwa saya mulai besok saya tidak akan berjamaah lagi. Nah, Rasulullah SAW marah besarnya. Saya katakan marah besar karena di dalam hadisnya diterangkan diantaranya dengan kata-kata seperti ini nih, di hadis kedua Ibnu Mas'udnya yang mengatakannya, ma ra'aitu Rasulullah SAW qattu asyadda quluban fi mau'izatin minhu yauma idzin.
Aku tidak pernah melihat Rasulullah yang kemarahannya begitu besar ketika beliau memberikan nasihat dibandingkan dengan kejadian tersebut. Nah, ternyata ini kan terkait dengan sholat. Rasulullah SAW marah besar kalau sampai terjadi seperti ini. Ada orang yang tidak mau berjamaah karena imamnya. Imamnya berartinya karena imamnya, kalau di sini bacanya terlalu panjang. Nah, bagi Rasulullah SAW ini urusan agama, ini urusan besar, apalagi ini urusan sholat. Nah, dengan kata-kata seperti tadi, kata Ibnu Mas'ud, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW kemarahannya begitu besar nih dibandingkan dengan kejadian ini. Nah, dan yang kedua, ketiga, keempat, kelima kurang lebih sama. Semuanya berkaitan dengan urusan agama dan Rasulullah SAW marah. Sekali lagi nih, marah itu rasa di dalam hati. Dan itu sebetulnya alamiah, manusiawi, bahkan binatang pun. Bahkan binatang juga punya rasa marah. Binatang juga bisa marah. Ini yang saya ingat dulu karena pernah gitunya dulu. Dulu pernah bukan saya sih, tapi apa namanya, orang tua saya gitulah. Dulu pernah memelihara ayam kampung gitu ya. Pemeliharanya juga memelihara hanya untuk itu saja, yang seingat saya dulu gitu ya. Kalau ada makanan sisa jadi tidak terbuang gitu ya, dikasihkanlah hanya untuk itu sebetulnya, memelihara ayam kampung dulu. Nah, ada yang saya ingat kan, induk ayam itu kalau sedang apa namanya punya anak yang baru menetas, wah galaknya luar biasa. Cek orang Sunda masuk ngapintih, nah itu hanya si induk ayam itu nggak pintih. Padahal kita katakanlah nggak melakukan apa-apa, tapi baru mendekat saja. Seperti biasanya, misalnya datang ke sana itu mau ngasih makan, tapi kan induknya curiga, marah, kemudian pasang badan. Saya ingat kan jadi seperti gimana gitu ya. Ini melindungi itu ya anak-anaknya. Marah setiap kali ada yang dekat, dibintih. Nah, artinya ya binatang, manusia marah itu alamiah, bagian dari yang namanya manusia gitu ya. Bahkan binatang juga punya rasa marah. Nah, tapi di bab 75 kemarin gitu ya, bahkan marahnya itu marah yang harus marah apabila berkaitan dengan urusan agama. Dan marahnya Rasulullah SAW itu karena iman. Marah yang muncul karena ada pelanggaran terkait dengan urusan agama, itu pasti ada iman. Justru sebaliknya, apabila melihat kemungkaran, melihat pelanggaran, melihat perbuatan dosa, di dalam hati itu nggak ada rasa marah. Nah, ini dipertanyakan, berarti ini imannya bagaimana ini? Nah, kalau sudah munculnya otomatis ya, pada diri Rasulullah juga ini munculnya otomatis. Begitu merasa sholatnya terganggu oleh tirai, marah itu munculnya otomatis. Begitu mendengar ada sahabat yang laporan mengadu seperti tadi, saya tidak akan berjamaah lagi besok, imamnya keterlaluan, baca surat panjang, Rasulullah marah. Apa namanya kan, otomatis itulah, otomatis sekonyong-konyong rasa marah itu muncul. Nah, adapun berikutnya itulahnya, berikutnya kemudian Rasulullah SAW bagaimana itu, bagaimana atau persisnya
Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, ini yang Rasulullah itu adalah orang yang paling sabar. Beliau itu tidak pernah keluar dari koridor, keluar dari tuntunan agama meskipun dalam keadaan marah besar. Yang keluar tetap ilmu. Ya, yang keluar itu tetap ilmu, tetap nasihat yang bermanfaat. Karena memang marahnya pun kan marah karena iman, ini bukan marah karena apa namanya ya, karena yang lain lah ya. Marahnya itu karena imannya hidup. Nah, adapun gitunya ketika marah itu sudah ada, sudah muncul, apa yang apa namanya sebutnya, kemudian apa yang dilakukan, kemudian akan bertindak seperti apa. Nah, dari kelima hadis di bab 75 ini ya, semuanya yang apa namanya ya, yang keluar dari Rasulullah SAW, nasihat, ilmu, marahnya benar tentu saja, karena ini urusan agama. Bahkan Rasulullah marah besar kalau terjadi pelanggaran terhadap ajaran Islam, terhadap agama. Nah, tapi yang tindakan lah itunya, selanjutnya tindakan berikutnya seperti apa? Rasulullah tidak pernah keluar dari ajaran Islam. Nah, ini sekarang nih babnya seperti ini. Yang sekarang nih, bab ke-76. Babul hazri minal godob. Bab, aduh apanya, bab al-hazri teh, wanti-wanti, hati-hati dengan al-godob teh, dengan rasa marah. Nih, hati-hati nih dengan ini nih, rasa marah. Artinya yang sekarang ini adalah rasa marah yang bukan, yang rasa marah yang bukan atau selain apa yang sudah dijelaskan tadi pada bab ke-75. Kalau ini marahnya bukan karena agama, berarti nah ini yang harus hati-hati. Ini yang harus hati-hati itu hanya. Kalau tak yang sebelumnya marah karena urusan agama, terjadi pelanggaran, terjadi perbuatan dosa, marahnya itu harus, marahnya itu wajib. Kan bukan soal tindakan apa yang dilakukan, itu nanti gitu. Itu bagian berikutnya. Ini marahnya dulu nih. Nah, kalau yang bab sekarang ini babul hazri minal godob, ya bab hati-hati dengan rasa marah lah, gitulahnya, berhati-hati dengan rasa marah, kemarahan. Nah, bahkan nih yang Rasulullah SAW itu kan di bab yang 75 tadinya marah besar. Rasul itu marah besar karena itu berkaitan dengan urusan agama. Tapi apabila berkaitan dengan urusan pribadi, adalah di beberapa kemarin-kemarin juga sudahnya yaitu Rasulullah adalah orang yang paling bersabar. Dalam arti apabila suatu hal itu berkaitan dengan pribadinya, dirinya, meskipun itu hal yang mengecewakan, menyakitkan, nah itu nggak pernah ada rasa marah dalam diri Rasulullah. Ya, kalau sesuatu itu berkaitan dengan dirinya, dengan pribadinya, rasa marahnya saja dalam diri Rasulullah itu tidak ada. Ya, apalagi melakukan tindakan yang di luar batas, dalam arti malah jadi melanggarnya, tindakannya ini malah melanggar aturan agama. Nggak pernah Rasulullah seperti itu. Saya ungkap lagi contohnya yang ini nih. Waktu Rasulullah SAW datang tabligh, dakwah, menyebarkan gitunya Islam ke Taif, ternyata kan sambutan dan perlakuan orang-orang Taif itu kan menyakitkan.
dimaki lah, diludahi lah, bahkan Rasulullah itu dilempar hingga berdarah. Nah, melihat seperti itu, malaikat yang memberi penawaran, ini malaikat nih memberi penawaran kepada Rasulullah SAW. Mau aku angkatkan gunung lalu aku timpakan kepada mereka? Ini malaikat memberi penawaran demikian. Ternyata Rasulullah menjawab, oh, jangan. Mereka itu kaum yang belum menanya. Mereka itu orang-orang yang ya belum, mereka belum paham, mereka belum mengerti. Artinya Rasulullah menganggap ya wajarlah mereka bersikap demikian karena mereka belum mengerti, belum paham itu apa itu Islam. Tapi malaikat makan merasa apa nyaman malaikatnya, murka malaikatnya, ini Rasulullah diperlakukan demikian. Ternyata pertimbangan Rasulullah SAW itu adalah ya itulah dicaci, dimaki, diludahi, bahkan dilempar sampai berdarah, itu tidak dianggap oleh Rasulullah SAW. Beliau lebih mementingkan kalau apa namanya tadi saran dari malaikat, kalau itu dilaksanakan, sebuah gunung diangkat lalu ditimpakan kepada mereka, kan mati semua. Dengan sekali ditimpa sebuah gunung kan mati semua penduduk Taif. Apa Rasulullah puas kalau seperti itu? Ya katakanlah demikian ya, apa Rasulullah akan merasa puas itu karena sakit hati, biar bagaimanapun gitulah ya, dimaki, diludahi, dilempar. Tapi kalau oleh malaikat ditimpakan sebuah gunung, apa Rasulullah akan merasa puas? Itu tidak menjadi tidak sama sekali diabaikan gitu yang demikian, karena itu berkaitan dengan dirinya, dengan pribadinya. Yang lebih Rasulullah pikirkan adalah kalau mereka itu ditimpa gunung lalu mati semua, terus Islam ini harus disampaikan kepada siapa? Ya, terus saya ini dakwah kemana? Gitulah aja. Ya kan itu mereka yang harus saya dakwahi. Saya kan harus menyampaikan Islam itu kepada mereka. Lalu mau orang-orangnya ditimpa gunung sampai mati, agama Allah berarti tidak tersebar. Nah, ini kan Rasulullah lebih mementingkan kepentingan Allah, lebih mementingkan kepentingan agama Islam. Kalau urusan pribadinya sampai berdarah pun Rasulullah itu nggak pernah marah. Nah, kembali ke sini nih, judulnya demikian ya, Babul Hazri Minal Godob, bab berhati-hati. Ini memang benar nih, harus berhati-hati dari rasa marah yang mana gitu, rasa marah yang mana? Ya, rasa marah yang bukan seperti bab yang ke-75. Kalau pemicunya, triggernya, penyebabnya itu bukan urusan agama. Apa yang itu tidak boleh marah? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Karena itu munculnya bisa jadi tiba-tiba. Kalau Rasulullah SAW artinya sudah betul-betul dibiasakan dan terlatih ya, jadinya gitunya mendarah daging teh ya, gitu. Kalau Rasulullah SAW itu sudah dibiasakan sehingga terlatih mendarah daging, yaitu dalam hal ininya. Kalau segala sesuatu yang tidak mengenakan, menyakitkan, mengecewakan, berkaitan dengan urusan pribadinya, Rasulullah itu sudah terlatih, nggak pernah muncul rasa marah. Itu harus dibiasakan, berartinya harus dibiasakan gitu. Kalau berkaitan dengan urusan pribadi, bukan masalah agama, ya seperti Rasulullah. Kenapa dengan urusan seperti itu mesti marah? Itulahnya kenapa hanya urusan, apalagi bukan urusan ke dunia, bukan urusan keagamaan, urusannya juga urusan sepele. Ini bisa jadi sering ya terjadi
di antara suami istri, ada saja suami yang merasa kecewa dengan apa namanya lah sikap istrinya, dengan apa yang dilakukan istrinya atau sebaliknya, tapi bukan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Asa teu kudu ngamak cilomun sigana teh gitu mah, asa teu kudu ngamak nu gitu mah. Tapi kalau urusan agama, misalnya kalau orang tua melihat anaknya tidak sholat, tidak marah, salah berarti. Ya, orang tua gitu melihat anaknya tidak sholat, hare-hare dateng ngamak, wah, bayi kumaha ya teh, wajib itu marahnya wajib kalau yang itu. Nah Rasulullah SAW itu terlatihnya, Rasulullah terlatih itu kan sejak di Mekah kan bertahun-tahun menghadapi itu kan, menghadapi orang-orang yang menentang, ya seperti orang Taif tadinya yang menentang, bahkan memaki, mencaci, meludahi. Nah Rasul itu sudah terlatih dengan hal seperti itu, dan beliau itu sudah mampu tentunya memilah gitulah. Kalau bukan urusan agama, sore hamsi karena teh naon make jeung kudu ngamak. Kenapa mesti marah dengan urusan seperti itu? Tapi kalau urusan agama yang kemarinnya contoh-contohnya sepertinya ini masalah kecil, oh nggak bisa urusan agama. Tadi dengan yang hadis ke berapa kemarin itu yang keempatnya. Rasulullah bagaimana kalau menemukan kambing? Mau ambil, mau kamu ambil diambil. Karena kalaupun tidak kamu ambil nanti diambil orang lain. Kalau ternyata tidak ada siapapun yang mengambil, nanti diambil binatang buas. Bagaimana kalau dengan unta? Ini Rasul sudah marah. Nawan kaitan mana jangan onta tuh. Antep ya onta mah di tengah gurun sendirian gitu. Kita menemu unta itu nanti bisa pulang atau nanti akan ditemukan oleh pemiliknya, karena unta tidak akan mati meskipun lama di tengah padang pasir. Nah kalau kambing tadi sehari 2 hari, apakah diambil orang lain atau diambil diterkam oleh binatang buas? Ketika ditanya bagaimana dengan unta, nah Rasulullah marah. Nah sih karena yang di orang menanyakan kemampuan manggih mobil sisi jalan lain manggih gitu, atuh dem keur diparkir manggih gitu. Kamu gitu mah kemampuan manggih hulu kereta di stasiun lain itu lain manggih keur diparkir. Rasulullah itu marahnya karena itu sudah keterlaluan gitulah, keterlaluannya kalau menanyakan sampai hal demikian. Dan ini kan berkaitan dengan agama, berkaitan dengan agamanya, karena di dalam Islam itunya seperti itulah ketentuan apabila menemukan sesuatu lah gitunya. Kemarin sudah hanya di hadisnya nih. Babul hazri minal godob, bab berhati-hatinya dari marah gitulahnya. Li qaulihi ta'ala, nah berdasarkan firman Allah Ta'ala. Nah Imam Bukhari di dalam bab ini sebelum ke hadisnya, Imam Bukhari memasukkan ayat babul hazri minal godobi li qaulihi ta'ala, yaitu surat Asy-Syura ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish wa iza ma ghadibu wa hum yaghfirun. Satu ayatnya, ya kemudian satu lagi surat Ali Imran ayat 134. Kita lihat dulu nih surat Asy-Syura. Bus dicirian deh mana surat Asy-Syura deh. Surat ke-42 nya ayat 37 kita lihat nih. Kaitan rangkaian ayatnya ya.
Karena ini dimulai dengan wallazina, dan orang-orang yang, nah, berarti ini sambungan nih ya dari ayat sebelumnya. Kita lihat nih ayat sebelumnya ya. Ayat 36-nya, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairu wa abqa lillazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, dari ayat 36-nya dulu berarti nih. Dilebar ayatnya ya. Dan tidaklah kalian diberi wa ma utitum min syai'in, dan tidaklah kalian itu diberi apapun di dunia ini, berartinya famataul hayatid dunya, itu adalah aksesoris kesenangan kehidupan dunia. Wama indallahi khairun wa abqa, dan apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dan abadi. Nah, ini membandingkan itu sebetulnya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah, ya itulah aksesoris, itulah perhiasan kehidupan dunia. Wama indallahi khairun, dan apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik, wa abqa, dan abadi. Artinya ini membandingkan dunia itu seperti itu, sementara yang ada di sisi Allah itu adalah surga. Intinya nih ya, ini yang jauh lebih baik dan abadi. Nah, dunia itu artinya hanya kesenangan kehidupan dunia yang gitulah ini ya. Semua yang ada di dunia ini yang keduniaan, berartinya di dunia keduniaan gitu. Segala sesuatu yang bersifat keduniaan itu adalah, ya itulah kesenangan dan aksesoris hidup dunia. Yang dunia ini diseringnya saya ungkapkan, dunia dan keduniaan yang dimaksud di ayat ini adalah, ya itulah kesenangan aksesoris kehidupan dunia yang satu, waktunya sebentar, dua, jumlahnya sedikit, tiga, kadarnya rendah. Sementara apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dan abadi. Tapi itunya Allah sudah menerangkan demikian nih kondisinya. Lillazina amanu. Nah, itu bisa bisa memandang, bisa merasakan bahwa dunia itu seperti itu, sementara surga seperti apa. Nah, yang bisa gitulahnya melihat, memandang, menggambarkan, menyimpulkan demikian itu bagi orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Nah, hanya orang yang beriman dan hanya kepada Allah dia tawakal. Bisa berarti membedakan dengan jelas dunia seperti apa, akhirat seperti apa. Di antaranya ayat ini global gitu. Ayat ini global, menerangkan dunia seperti apa. Pokoknya segala sesuatu yang ada di dunia itu, ya itulah hanya kenikmatan dan aksesoris kehidupan dunia yang tadinya waktunya sebentar, jumlahnya sedikit, kadarnya rendah. Sementara apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan abadi. Nah, itu bisa jadi bisa melihat dengan jelas gitulahnya dunia seperti itu, surga seperti apa, yaitu orang-orang yang beriman dan hanya kepada Tuhannya, kepada Allah lah mereka bertawakal. Dan nah, ini ayat ke-37-nya. Berarti masih kriteria. Berarti anggaplah kriterianya, kriteria orang yang mampu membedakan dengan jelas betapa jomblangnya gitulah aja dunia yang hanya seperti apa, kemudian surga so hebat apa.
beriman, kemudian tawakal. Nah, ini tambahannya, wallazina yajtanibuna kaba'irul ismi, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan keji. Wa iza ma godibu, ini masuk kriteria ternyata nih soal marah nih. Wa iza ma godibu hum yaghfirun, dan apabila mereka marah maka mereka segera memaafkan. Nah, masuk kriteria ternyata nih. Nah, kriteria berikutnya masih ada di ayat 38-nya. Intinya yang tadinya yang mampu melihat dengan tajam, itulah membedakan dunia itu yang hanya setetes air lah gitu. Sementara surga itu air di seluruh lautan samudra. Ada perbandingan dunia dengan akhirat, yang bisa melihat dengan benar, dengan tajam. Perbedaan demikian adalah ini kriterianya nih di ayat 38-nya 38-nya masih tambahan kriteria, yaitu orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhannya, mendirikan sholat, dan urusan mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang mereka menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Ini 39 masih kriterianya. Saya gini aja. Saya gini hayang awas ningali begitu tah, hayang awas ningali teh bedanya dunia dan surga. Ini kriterianya ayat 39-nya. Dan apabila mereka diperlakukan dengan zolim, mereka membela diri. Nah, ayat ke-40-nya, wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Nah, itu sampai ke ayat ke-39. Kriterianya beriman, bertawakal, kemudian menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi perbuatan keji, di antaranya ada. Dan kalau marah, mereka ini segera memaafkan. Satu ayatnya ya. Ini yang ayat ininya di bawah judulnya Imam Bukhari itu kan bab ini judulnya bab berhati-hati dengan marah. Ternyata kan salah satu kriteria yang tadinya marah itu salah satu kriteria dari yang disebutkan beriman, tawakal, menjauhi dosa-dosa yang besar. Kemudian tadi mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki, itu marah ada salah satu nih di dalamnya. Ya, sebagai kriteria, itu tanya kalau saya kata tadinya, kriteria orang yang mampu melihat dengan jelas perbedaan dunia dengan surga. Nah, kemudian ayat yang kedua yang dimuat oleh Imam Bukhari adalah surat Ali Imran ayat 134. Nah, ini juga kita buka nih ya. Biar utuh seperti yang barusan ya. Ternyata bukan hanya ayat 37, rangkaiannya dari 36 sampai 39. Ternyata rangkaian ayatnya adalah tentang kriteria orang yang mampu melihat dengan jelas, dengan tajam, bedanya dunia dengan surga. Di antaranya ada, kalau marah, dia akan dengan segera memaafkan. Sekarang surat Ali Imran, ayat 134. Ini juga sama nih. Ayat 34 ini yaitu orang-orang yang emang sebelumnya diterangkan apa gitu ya. Ini berarti juga sambungan nih. Dari 133. Nah, biar utuh juga nih ya, nih maknanya kita baca ayat 133-nya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin
arduha samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Nah, kalau ini kriteria orang yang bertakwa berarti ini. Ayat 33-nya nih. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannah. Iya geningannya jelas ternyata kan perintahnya. Jelas perintahnya bersegeralah, berlomba-lombalah, itunya bersegeralah. Artinya jangan apa namanya sih? Jangan berleha-leha, jatong hararese, tong talangke, gitulah bahasa Sunda nama. Tong harese, tong talangke, jangan berlama-lama, jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Allah nih memerintah demikian, bersegera, buru-buru. Nyawasariu artinya buru-buru, bersegeralah. Ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju mencari, itulah mencari, menuju meraih ampunan dari Tuhan kamu dan mendapatkan surga. Artinya ini makna kebalikannya nih. Makna kebalikannya artinya jangan berlama-lama, jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Bersegeralah. Tah anu berleha-leha, berlama-lama, bersantai. Padahal jelas ini perintahnya demikian ya. Wasari, kan setiap perintah itu wajib sebetulnya kan. Wajib manusia ini bersegera gitunya mencari dan meraih ampunan dari Allah serta mendapatkan surga. Tapi tapi kan ini tidak diamalkan, ini tidak dilakukan sehingga manusianya malah berleha-leha, bersantai-santai. Nukumaha harulin, itu jelema. Bukannya bersegera mencari, meraih ampunan dari Allah. Waranian, sebutan waraniannya gitunya malah tadi pan malah ingin bersenang-senang gitu di dunianya, itu malah ingin bersenang-senang. Kemudian mencari kesenangan dan bersenang-senang di dunianya, bukannya bersegeranya seperti yang diperintahkan di ayat ini. Bersegeralah mencari dan meraih ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sudah siapkan. Surga yang demikian itu sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat 134-nya inilah kriterianya. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang yang bertakwa yang Allah sudah siapkan baginya surga itu adalah nih kriterianya, yaitu orang-orang yang berinfak. Allazina yunfikuna, orang-orang yang berinfak. Kita suka menyebutnya infak sedekah lah gitunya. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak, fisarroi wadoroi, baik ketika memiliki kelapangan, ketika mendapatkan rezeki, wadoroi, atau ketika dirinya itu sedang kesusahan, tetap infak nama, tetap sedekah nama. Ya tentunya kalau sedang kalau sedang dalam kesulitan, kesusahan, tetap infak, tapi kan jumlahnya sedikit, kan yang dinilai oleh Allah bukan nominalnya. Kalau sedang mendapatkan rezeki, katakanlah rezeki mendapatkan rezeki harta atau uang yang lumayan banyak, infak juga. Ketika kesusahan, bukan alasan saya sedang susah, saya sedang kesempitan, kesulitan, tetap infak, sedekah. Ya sesuaikanlah gitu kan, ya sesuaikanlah dengan kondisinya. Iya mau kermunang rezeki gede kakara infak, bari letik siga anu
kesusahan. Si nuker kesusahan. Nah, tapi intinya demikian, ini ada redaksinya demikian, terjemahnya, yaitu orang-orang yang berinfak, infak sodako, baik di waktu lapang ataupun sempit, gitulah kalau terjemah ayatnya. Ya artinya kan tetap saja dilakukan infak sodako, baik ketika mendapatkan banyak rezeki, ketika mendapatkan kesenangan, atau ketika mendapatkan kesusahan, kesempitan, mana yang lagi butuh, gitulah. Tetap infak sodako nama dilakukan. Ya kan tinggal disesuaikan sebetulnya ya. Kalau saya kan, kalau saya sendiri gitu suka mengatakan seperti ini sih. Ya ini yang harus dibangun. Harus dibangun itu adalah mental sodako. Harus dibangun itu mental sodako. Jadi jangan sekali-kali mengatakan saya tidak akan berinfak lantaran urang geripuh alah ulah atau gitu teh. Nah, tuh boro-boro infak, boro-boro sodako, tuh urang keripuh kieu. Eta teh tidak sesuai dengan ayat ini. Padahal ayat yang ini kan yang ini universal sih, ayat ini kan sangat global ya, yaitu fasanu yassiruhu lil yusro, nanti oleh Allah akan diberi jalan kalau kamu memang mau berinfak. Fasanu yassiruhu lil yusro, nanti oleh Allah akan difasilitasi kalau kitanya ada kemauan. Da iya mah ada orang nih keripuh nyenges ku Allah ge mau dibere, kan kamu nggak akan infak, mau dibere ke infak lagi. Nah, ini yang harus dibangun gitunya, mental apa, sodakoh lah sebutannya, mental infak sodakoh. Rasul SAW dan Umar bin Khattab, dari yang kemarinnya tentang keutamaan Umar bin Khattab ini juga muncul hal ini nih ya. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Apa Rasulullah itu konglomerat, banyak uang, bagi-bagi uang? Enggak, buruk. Rasulullah bukan orang yang banyak uang. Intinya Rasulullah bukan orang yang banyak rezeki sehingga kalau mau memberi teh kalem karena uangnya juga segudang lah gitu memberi. Bukan yang seperti itu. Rasulullah bukan orang yang banyak uang, tapi Rasulullah itu paling dermawan. Satunya Rasulullah SAW. Ini contohnya yang Rasulullah itu selalu ingat ashabus sufah. Ashabus sufah itu kan santri-santri Rasulullahnya yang datang dari berbagai daerah belajar gitu, belajar agama tentunya ya dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau punya apa-apa ashabus sufah, ada apa punya rezeki sedikit saja ashabus sufah. Kemudian yang kedua contohnya gitu ya, yaitu Umar bin Khattab. Kalau dalam keutamaan yang baru-baru inilah gitunya apa namanya kajiannya tentang keutamaan Umar bin Khattab, Ibnu Umar menanyakan bapaknya Umar bin Khattab kepada siapa kemarinnya, sahabatnya Zaid bin Aslam kalau nggak salah. Ibnu Umar bertanya, bapak saya itu orangnya bagaimana? Gitulahnya ke orang lain. Diterangkanlah oleh sahabat yang ditanya tersebut. Nah, setelah diterangkan, Ibnu Umar mengatakan, aku tidak menemukan seseorang setelah Rasulullah tidak ada, orang yang lebih bersungguh-sungguh di dalam beragama dan dermawan dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Ya, aku tidak menemukan setelah Rasulullah tidak ada hanya orang yang bersungguh-sungguh itu di dalam beragamanya dan lebih dermawan dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Ya tentunya lah, saya kira Umar bin Khattab memenuhi apa yang Allah perintahkan di dalam ayat ini, yaitu ya, kriterianya orang yang berinfak baik pada waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya
Nah, ini ayatnya nih ya, orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, amarah yang mana nantinya gitu ya? Amarah yang mana yang dimaksud oleh ayat ini? Yang oleh Imam Bukhari kan ayat ini diberi judul dengan berhati-hati dari marah. Karena ayat ini menyebutkan orang yang menahan marahnya. Kalau di bab 75 kemarin kan Rasulullah disebutnya Rasulullah tidak bisa menahan marah. 5 kan, 5 kejadian kan, hadisnya kan 5 di bab ke-75 yang kemarin ada 5 hadis menerangkan 5 kejadian berbeda di mana kelimanya menunjukkan Rasulullah marah besar. Rasulullah gede amak, bukan begitu kan. Rasulullah ini kan emosian, pemarah. Wah, jauh Rasulullah dari hal seperti itu. Justru Rasulullah itu kan dikenal sebagai yang pribadi yang luar biasa lah. Rasulullah itu kan contoh sempurna yang biasa. Bahkan Rasulullah itu dikenal sebagai seorang yang pemalu. Disebutnya Rasulullah itu pemalu, bahkan lebih pemalu dibandingkan dengan gadis yang sedang dipingit. Tapi kalau urusan agama, tapi kalau ketika perang, jadi Rasulullah itu kalau urusan agama gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kalau urusan agama seperti di bab 75 itu marahnya itu kaitannya dengan Allah. Nah, kalau yang ini marah yang kaitannya dengan setan. Kalau yang ini nih yang dimaksud nantinya nih marah yang kaitannya dengan setan. Yang bagaimana? Yaitu yang ya kalau kaitannya dengan setan, kalau apa namanya ikatannya dengan setan, ya pastilah yang akan mencelakakan. Ya pasti yang akan mencelakakan. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Muhsin teh ihsannya isim fa'il dari ihsan. Allah mencintai muhsin. Muhsin itu dari ihsan gitunya. Ini ayatnya muhsin ya. Dan Allah mencintai Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin. Muhsin itu adalah orang yang melakukan, mengamalkan, berarti mempraktekkan ihsan. Ihsan itu adalah beribadah. Kan ihsan itu kan beribadah. Ini kan Rasulullah ditanya, ihsan itu apa? Ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, itu namanya ihsan. Nah, orang di sini Allah ayat ini menyebut Allah mencintai orang yang mempraktekkan ihsan. Kalau dalam bahasa Arab orangnya muhsin. Seperti syirik, kalau orangnya yang mempraktekkan, yang melakukan musyrik. Makanya sebutannya kaum musyrikin, artinya mereka ini yang melakukan syirik. Nah, muhsin itu adalah orang yang melakukan ihsan. Allah mencintai orang yang mempraktekkan ihsan. Ihsan itu adalah gitunya beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya, melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihatnya, maka dia yakin bahwa Allah melihatnya. Ta'eta muhsin, orang yang seperti itu beribadah dengan dibarengi keyakinan bahwa Allah itu maha melihat. Nah, itu dina bab ieu teh dina dalilul falihin muraqabah. Ya, muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, muraqabah itu bagian dari ihsan.
Nah, ternyata ini di antara ayatnya ya yang menyebut-nyebut hal tersebut, yaitu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang begitulah kita terjemah demikian ya. Allah mencintai orang-orang yang mempraktekkan ihsan. Kemudian satu lagi nih, apa saja? Kalau di ayat 34 barusan ya, orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan mendapatkan surga ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi itu adalah orang-orang yang di ayat 34-nya barusan satu, tidak berhenti infak sodako, intinya lahnya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Kemudian menahan marah, kemudian memaafkan orang lain, dan ihsan, mempraktekkan ihsan. Tambah lagi di ayat 135-nya, wallazina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan apabila dia melakukan perbuatan keji atau zolim terhadap diri sendiri, di sini maknanya lah, makna globalnya, makna secara umum ayat ini. Dan apabila melakukan atau disebutnya jatuh ke dalam perbuatan dosa, baik dosa yang besar atau dosa yang bagaimanapun, tapi dosa besar disebut dulu ya. Dan apabila melakukan atau jatuh ke dalam perbuatan dosa besar atau dia menzolimi diri sendiri, artinya dengan berbuat dosa yang bagaimanapun, maka dia segera ingat kepada Allah. Apabila itunya demikian, disebutnya apabila jatuh ke dalam perbuatan dosa, maka dengan segera dia ingat kepada Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, dan mereka dengan sadar, artinya mereka melakukan hal demikian itu dengan penuh kesadaran. Barurat ayat teguningannya ini di tentang marahnya itu ada di ayat 134. Jadi ini rangkaiannya barusannya ayat 133 sampai ayat 135, 36 masih. Mereka itu adalah orang-orang yang balasan bagi mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka abadi di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik balasan orang yang beramal soleh. Berarti rangkaiannya yang ayat kalau di Ali Imran-nya 133 sampai 136 lebar gitu ya. Saya pikir ini rangkaiannya biar utuh gitu, meskipun kalau tentang marahnya ya membohori sendiri di sini memasukkan kalau surat Asy-Syura tadi tentang marahnya ada di ayat ke-37, kalau di surat Ali Imran ayat ke-134 ya, ternyata ini nih dua-duanya kan jadi kriteria dari apa yang disebutkan di surat-surat tersebut. Kalau di Ali Imran tadinya itu kriteria orang yang akan mendapatkan ampunan dan surga, di antaranya adalah mampu menahan marah. Nah, ini yang diangkat oleh Imam Bukhari dengan judul Babul Hazri Minal Godob. Ya, bab berhati-hati dari marah.
Kalau di eh, kalau di dalam kajian Tahdzibul Akhlak, ini sebagai satu penyakit hati. Ini sebagai satu penyakit hati nih. Ini al godob sebagai penyakit hati, tapi yaitu yang awalnya. Kalau yang tadi, kalau marah boleh nggak? Malah marah itu malah ada yang wajib kan? Yang marah itu malah ada yang wajib, yaitu seperti di bab sebelumnya, bab 75 itu marahnya saja dapat pahala. Melihat kemungkaran muncul dalam hatinya rasa marah, dapat pahala. Kemudian melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yang keluarnya adalah ilmu, yang keluarnya tidak keluar dari agama, pahala lagi. Nah, yang sebagai penyakit hati itu kalau menjadi pemarah, kalau menjadi pemarah, emosian, amek-amekan, sakapeung metu puguh alasanana, sorarea dicarekan. Nah, kalau demikian itu jadi sebagai penyakit hati. Nah, kalau itu dosa, nu kitu mah. Nah, kalau seperti itunya yang sebagai penyakit hati, yang nah, penyakit hati semuanya juga dosa kan. Nah, kalau marahnya yang seperti itu, tah no eta penyakit hati, no eta no dosa mah tah. Nah, kembali ke sini nih. Alah, tanggung nih waktunya nih, belum belum ke hadisnya nih ya. Ini hadisnya ada 3 nih ya. Nah, biarlah ini apa namanya sekilas saja nih hadis yang pertama ini, hadis yang pertama ini apa namanya sudah hadis yang pertama ini cukup populer ya, cukup populer sebetulnya nih, yaitu seperti ini hadisnya nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa 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 syadidu bisurati innamas syadidu allazi yamliku nafsahu indal godob. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa namanya terjemahnya biar enak seperti ini nih ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu membanting orang. Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu membanting orang. Membanting teh seperti yang apa namanya dalam gulat judo. Ini satu akannya kita lihat dulu terjemahnya seperti ini. Innamasyadidu, akan tetapi asyadid, orang yang kuat gitulahnya. Orang yang kuat itu adalah allazi yamliku nafsahu indal godob, orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Nah kan, menguasai dirinya ketika marah itu artinya sehingga menguasai dirinya sehingga dirinya itu tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Itu yang disebut menguasai dirinya itu ya, artinya tetap apa namanya kontrol gitulahnya, tetap kontrol. Marah ya, misalnya ada rasa marah di dalam hatinya, tapi dia mampu menguasai dirinya, mengontrol dirinya, sehingga eh, dengan adanya itu kemarahan di dalam diri, di dalam hatinya itu tidak sampai apa namanya jadinya ya, tidak sampai melakukan atau tidak sampai kepada hal-hal yang berdosa. Dalam dari hal apapun sama, dari sedih sama. Ketika bersedih ya hati-hati, jangan sampai karena sedihnya itu kemudian jatuh ke dalam dosa.
Nah, ini sedikit seperti ini nih gambarannya ya. Kenapa Rasulullah bersabda demikian? Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa membanting orang. Orang yang kuat, orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri, menguasai dirinya di saat marah. Nah, Rasulullah di sini disebut membanting orang gitunya. Nah, seperti ini nih, ada di zaman jahiliyah di Mekah itu ada Mekah tempat orang berdagang, sehingga di kota Mekah gitunya. Sehingga di Mekah itu banyak pasar. Ada yang terkenal pasar di zaman jahiliyah, disebutnya para sahabat menyebutnya pasar di zaman jahiliyah, pasar Ukaz. Namanya pasar Ukaz. Ya, namanya pasar tentu sering lah, hanya banyak orang di sana. Nah, ternyata di pasar tersebut juga itu suka dijadikan arena gulat. Nah, sekalian ajang mencari bakat, mencari jodoh lah itu, mencari bakat. Ya, orang pemuda-pemuda teh pamer skill lah gitu ya. Budayanya adalah bergulat, itu budaya. Nah, itu sering lah itunya apa namanya mengadakan budaya gitu, bukan nggak ada permusuhan, budaya saja gitunya untuk pamer gitu loh. Wah, banyak yang banyak ABG yang nonton itu. Wah, gue pamer etat, pamer skill gitulah. Raja nanti Umar bin Khattab gitu. Umar bin Khattabnya yang apa namanya, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib. Jadi pantas kalau ketika berperang teh jaragoan, mereka terbiasa gitu dengan berlatih bergulat. Ya mungkin sekarang mau jadi judo, jadi apa gitulah ya. Nah, hadis ini kenapa Rasulullah menyebutkan orang kuat itu bukan orang yang mampu membanting orang. Ini kan dulu itu budaya apa namanya di Timur Tengah, katakanlah Timur Tengah sampai sekarang, intinya sampai sekarang kan ya tidak jauh juga kan kalau secara geografisnya. Turki itu banyak atlet gulatnya juara dunia. Nah, mereka yang menjadi juara dunia itu karena di Turki itu sampai sekarang masih budaya bergulat. Jadi sejak anak-anak mereka sudah biasa gitu lahnya dengan bergulat. Sampai akhirnya ada yang menjadi juara dunia gitu gulatnya. Karena mereka sudah melakukannya sejak anak-anak. Budaya bukan sebagai atlet gitulah ya. Nah, dulu di zaman jahiliyah itu budaya yang demikian yaitu budaya bergulat lah gitu sebagai olahraga sekaligus ajang, ya itulah pamer skill. Nah, ininya kenapa Rasulullah menyabdakan demikian, orang yang hebat itu bukan orang yang mampu membanting orang atau bukan juara gulat gitulah. Orang yang hebat itu bukan seorang juara dunia gulat, bukan. Akan tetapi orang yang hebat itu adalah allazi yamliku nafsahu indal godob. Orang yang mampu menguasai, mengontrol dirinya di saat marah. Nah, satu dulu lah tanya hadisnya. Saya kira hadisnya juga cukup jelas selahnya. Hadisnya cukup jelas nih, tidak terlalu memerlukan banyak penjelasan. Ya seperti itulah yang disebut orang hebat, orang kuat. Bagaimana kalau orang yang emosian mau memimpin negara? Ulah
Orang yang emosian memimpin negara, boro-boro memimpin negara menguasai dirinya saja tidak sanggup. Bener nggak gitu kan, bener nggak? Boro-boro harus jutaan orang menguasai dirinya saja tidak sanggup. Mun ngabanting majagoan kan, orang hebat bukan yang seperti itu, bener nggak kan? Kan orang kuat, orang hebat bukan yang seperti itu. Orang yang hebat, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Apalagi kalau orang seperti itu harus memimpin yang jutaan orang. Boro-boro memimpin batur sebutnya, memimpin dirinya sendiri saja tidak sanggup. Nah, baru satulah hadisnya ya yang tapi terus tadi ayatnya ternyata 2 ayat. Silakan dibaca lagi tuh, rangkaiannya luar biasa. Ya, ayat-ayat yang tadi di mana menahan marah pada kedua rangkaian ayat-ayat tadinya itu jadi kriteria. Ya, pada 2 ayat itunya mampu menahan marah itu menjadi, oh ini kriteria hebat, berarti mampu menahan rasa marah. Jadi tegaskanlah oleh Rasulullah di dalam ayat hadis ini bahwa orang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Artinya kan bukan kriteria ecek-ecek, bukan kriteria yang bisa dianggap enteng. Mampu mengendalikan diri, mampu mengontrol diri di saat sedang marah. Kan tadi kriterianya disebut beberapa, kriterianya juga berat sebetulnya.